inovator itu saya tidak mau kalian terjebak dengan hal-hal yang textbook, yang kaku. Dan kalau kamu tadi Jihan bilang itu pendidikan juga. Namanya bahwa buat kita semua ya Pak. Dan itu skenario-nya langsung Tuhan. Ya, Masya Allah. Langsung Tuhan ya. Jadi Lagarde saya kembalikan depan itu apa tadi secara spesifik nggak berani, kebanyakan mikir, ya. Susah mengambil keputusan kan? Iya, jadi apa tuh namanya lambat, apa namanya tuh bahasa ininya nggak gercep. Nah inovator pasti gercep. Ya. Inovator pasti gercep. Ya, Lagarde tidak. Nah, early adopters, karena kita punya topik berikut, early adopters itu yang jadi setelah inovator lah, gitu. Jadi kalau inovator bayangin dia benar-benar berani sendiri. Bagi saya Presiden Jokowi itu inovator, karena dia berani melawan tekanan Barat, ya, tekanan dunia Barat. Dia berani, banyaklah saya tidak serta-merta buzzer atau apa, tapi sebagai orang pendidikan, sebagai orang yang mempelajari ini, saya beliau inovator itu, beliau berani dan yakin dengan keyakinannya. Nah, early adopters itu seperti mungkin ya anak buahnya atau menterinya yang bos gue begitu, ya udah deh, aku juga terdorong deh, jadi berani deh, terinfluence. Iya. Nah, berarti inovator juga influencer kan? Oh iya, betul. Inovator adalah agent of change. Ya gitu. Dan early adopters itu orang lain yang memang jumlahnya tidak banyak. Kalau inovator kan cenderung orang 2 orang, dikit banget tuh, dikit bangetnya 2,5%. Nah, early adopters lebih banyak, tapi setelah melihat yang lain, dia juga segera terinspirasi lakukan sesuatu. Dari gambar ini juga bisa lihat bahwa early majority yang setelahnya itu lebih banyak lagi. Elite majority yang setelahnya itu lebih banyak lagi. Jadi perlu orang lain banyak dulu baru gitu loh. Baru terdorong. Ya. Jadi maksudnya gambar ini ya begitu tadi maksudnya. Kalau yang gendut di tengah itu perlu banyak orang nih. Kayak betul tadi sopir yang saya naiki, dia tanya saya, Pak, itu kita lewat kiri ya, gitu ya. Cit gitu loh, menyusul lewat kiri, gitu. Saya bilang jangan Pak, saya nggak buru-buru kok, begitu ya. Dia memang sejak awal dari rumah saya lihat dia memang mau buru-buru. Oh nggak Pak ya, janganlah begitu. Terus dia bilang, iya Pak, lagian di depannya nggak ada orang. Jadi kalau ada yang duluin, yang ambil lajur kiri itu, ya di jalan tol itu, saya baru berani Pak. Nah itu kan berarti yang yang early majority atau late majority, ya. Tapi dalam konteks buruk, dalam konteks tidak positif, gitu. Nah inovasi itu konteksnya selalu positif, gitu. Tadi saya hanya beri contoh aja betapa kita jangan gunakan itu tadi ya. Belum banyak yang mulai, kita jangan mulai yang buruk. Memang kalau memang nggak yang baik, bukan yang baik ya jangan dilakukan, gitu ya. Karena itu tadi ya secara ideal itu berbahaya, nggak boleh. Secara praktis itu kan membahayakan kita sendiri, gitu ya. Nah, late majority itu lebih lumayan daripada laggards lah, gitu ya. Nah, sebagai penutup tuh ganti ke CPNK berikutnya, ini bisa dilihat dari perspektif. Nah, saya ada kisah nih ya. Kisah sebentar, ada video yang saya baru dapat 2-3 hari yang lalu ya. Jadi kisah ada seorang nabi bertanya pada Tuhan, Tuhan gimana caranya saya membuat dirimu tertawa, tersenyum, gitu ya. Lalu videonya lumayan panjang, saya pendek gitu. Apakah saya banyak berzikir, apakah banyak menyembahmu, banyak apa gitu ya. Terus ada 2 ini yang kedua, yang pertama adalah ini, maaf ya karena video itu saya unduh bersamaan jadi tertukar. Singkatnya begini karena videonya cukup panjang. Dia bilang begini, sebenarnya begini, iblis itu ngeri ya. Iblis itu lebih pintar daripada manusia. Dia sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam masih ada di surga.
Iya, betul. Ya, Nabi Adam ada di surga juga ada di Alkitab, ya Alkitab, kitab sucinya Angelina di sini. Udah ada. Dia tahu kapan ayat suci itu turun. Ya, dia tahu hadis, ucapan Nabi Muhammad SAW yang asli, yang nggak asli itu dia tahu. Dia tahu semua iblis, gitu ya. Tapi dia nggak layak masuk surga. Nah, itu konteksnya tuh. Kenapa iblis nggak layak masuk surga? Padahal dia tahu semuanya. Karena dia punya pendapat, aku lebih baik darimu. Oh, jadi merasa lebih baik, merasa sombong gitu ya Pak. Dan itu yang menjadikan dia gak pernah jadi kekasih Allah, kekasih Tuhan, karena dia lebih baik. Nah, perilaku itu gak akan menjadi inovator. Gak akan menjadi inovator. Ya, karena inovator tuh menyadari bahwa aku bisa buka ini nih. Aku berhasil hari ini, tapi belum tentu besok berhasil loh. Belum tentu besok aku berhasil loh. Belum tentu besoknya berhasil. Ya, karena dia menyadari ada sesuatu yang lebih besar daripada dia. Itu inovator. Gitu. Ya. Semoga lebih jelas ya Mbak Jian ya. Saya ajak ke berbagai konteks contoh seperti itu. Iya, alhamdulillah ya, itu dia tadi penjelasan mengenai kategori-kategori yang ada di Difusi Inovasi Pendidikan. Nah, mungkin ini abis ini kita lanjut ke video CPMK yang selanjutnya kali ya Pak, yang CPMK kedua. Ya. Nah, itu dia Sobat TP tadi penjelasan mengenai pengertian ciri-ciri dan contoh perilaku dari kategori-kategori difusi inovasi pendidikan yang telah disampaikan secara lengkap oleh Bapak Hirmana. Nah, penutup kali ya Pak, terima kasih banyak untuk Bapak Hirmana atas waktunya, dan terima kasih juga untuk Sobat TP yang sudah mendengarkan dan menonton video podcast ini. Nah, setelah ini silakan Sobat TP akses ke video podcast selanjutnya yang ada di CPMK kedua ya, jangan lupa. Oke. Terima kasih, sampai jumpa.